Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala in ahsantum li anfusikum man 'alal kafirina 'asira wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Pak Ibu-ibu, ada Pak Haji Jono, Pak Indra, Pak. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan pengajian majelis taklim di RW 05 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul bait Bapak Ustaz Miko, para orang tua sepuh, alhamdulillah Pak RW selalu hadir dalam acara pengajian kita ini, dan selamat juga kepada bendahara baru Bapak Ai. Semoga terus diberikan kesehatan, kekuatan iman Islam, kesehatan lahir batin, dan rezekinya diberikan keberkahan. Amin. Bapak Ketua Majelis Taklim Pak Mulyadi yang terus berjuang, berusaha, alhamdulillah dengan perjuangan beliau beserta teman-teman yang lain, Pak Sufyan dan sebagainya, semuanya berjalan dengan baik. Majelis Taklim ini, walaupun kita tadi dari Pak Lurah mengatakan perlu ditingkatkan, saya kira memang arahan beliau sangat tepat sekali. Kenapa? Karena Majelis Taklim itu sebetulnya adalah dapur rohani kita. Jadi sekalian, saya ingin mengingatkan kembali bahwa ada 5 hal yang penting yang perlu kita pahami betul dan kita sosialisasikan, bahwa Majelis Taklim itu betul-betul memiliki hikmah yang luar biasa. Dan saya alhamdulillah sudah berkali-kali menyampaikan dan mengingatkan karena pentingnya Majelis Taklim ini, pentingnya kita hadir di Majelis Taklim. Setidaknya ada 5 yang saya sampaikan, ya, hikmah dari Majelis Taklim yang kita hadiri ini, ya. Dan kelima-limanya ini berdasarkan, ya, Al-Quranul Karim, berdasarkan hadis Rasulullah yang sahih, yang bisa kita pegang semuanya, ya. Dan saya sudah menyampaikannya beberapa kali dalam pengajian ini, dan terus kita ingatkan dan kita sosialisasikan. Dan alhamdulillah di channel YouTube saya juga terus berulang-ulang mengenai hikmah dari Majelis Taklim yang perlu kita ketahui, perlu kita sosialisasikan kepada seluruh warga di RW 05 ini,
terutama juga di keluarga kita masing-masing. Saya akan melihat secara singkat saja, menyampaikannya bahwa 5 hal hikmah dari Majelis Taklim itu adalah yang pertama, rahmat dan ketenangan akan turun atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Majelis Taklim ini, di hati para peserta Majelis Taklim ini. Kemudian yang kedua, orang yang datang di Majelis Taklim ini diampuni dosanya. Semua peserta yang ada di sini, walaupun mungkin di sini hanya sempat duduk sebentar atau hanya duduk saja, kurang memperhatikan apa isinya dari Majelis Taklim itu. Duduk saja sebentar, insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dalam beberapa hadis banyak menjelaskan bahwa setiap ada majelis, apalagi majelis taklim yang mengkaji mengenai ilmu agama, yang menjelaskan mengenai ilmu ibadah, kebaikan, dan bagaimana hubungan antara manusia dengan hubungan juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Datang di Majelis Taklim, maka malaikat juga akan datang, dikirim, berada di tempat ini. Makanya luar biasa kalau ada tadi pendapatnya Pak Haji Niko, Pak Mul, kalau dicatat sering-sering saja Majelis Taklim itu tempatnya di sini, ya. Makin banyak kita ditempati Majelis Taklim, makin sering didatangi malaikat yang luar biasa. Dan malaikatnya bukan sembarangan malaikat, Pak. Bukan sembarangan datang. Membawa 2 perintah, 2 yang wajib dilaksanakan oleh malaikat atas perintah Allah. Yang pertama, mendoakan kepada orang yang datang ini supaya diampuni dosanya. Itu satu. Malaikat datang dan berdoakan, ya Allah, ampunilah dosa Pak Haji Sofyan. Ya Allah, ampunilah dosa Pak Haji Ali. Ya Allah, ampunilah dosa Pak Haji Hartono. Semuanya, ampunilah dosa ibu-ibu semuanya. Tidak ada yang kelewat, Pak. Semuanya dimintakan. Kemudian yang kedua, ya Allah, berikan ketenangan, ya Allah, hatinya. Malaikat mendoakan, berikan kesejahteraan, ya Allah, kepada orang-orang yang hadir di Majelis Taklim ini. Jadi memang inilah forum kita, ya, untuk apa? Untuk kita bisa meraih, ya, ridho Allah, meraih pengampunan Allah, meraih ketenangan, meraih kebahagiaan dan sebagainya. Hadirin sekalian, mengapa MT05 ini eksis? Kita sering melihat ada Majelis Taklim atau kegiatan yang istilahnya itu hanya pertama rame, kedua, ketiga masih rame, keempatnya sudah mulai berkurang, menyusut. Kenapa? Karena di Majelis Taklim kita ini semuanya, apalagi dari Pak Lurahnya terus rajin hadir. Menurut catatan saya, Pak Yuli itu hampir tidak pernah nggak hadir, selalu hadir. Makanya kita doakan bersama
untuk Pak Yuli, insya Allah mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan lahir batinnya, dan segera Allah angkat derajatnya, ya, meningkat dan terus menjadi pemimpin umat yang lebih baik dan mendorong warganya menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT. Kemudian yang ketiga, hati yang dihidupkan dari kelalaian dunia. Kenapa? Karena hati ini bisa mati, bisa beku, bisa tumpul dengan kesibukan bermacam-macam tugas di dunia yang begitu aneka ragam. Tugas kita itu apa? Banyak. Makanya kita di Majelis Taklim ini dihidupkan pada hati kita itu. Siapa yang menghidupkan? Allah SWT. Hati kita dihidupkan, ya, dari kelalaian, diingatkan kembali, ya. Kita ditarik lagi, ya, untuk makin taqarrub ilallah, dekat dengan Allah, dekat dengan Allah. Nah, di sini adalah bagian dari keberuntungan, manfaat hikmah yang luar biasa bagi para orang-orang penuntut ilmu hadir di majelis taklim. Yang ketiga tadi, yang keempat adalah ini janji Allah juga. Kita akan mendapatkan lampu penerang, ya, atau sarana penerangan yang luar biasa untuk menuju ke surga. Orang yang datang bersalin, datang menuntut ilmu, ya, itu akan diberikan lampu nanti pada waktu orang sulit menuju surga, ya, lewat jembatan Siratal Mustaqim dan sebagainya. Orang-orang majelis taklim ini yang rajin, ya, nggak usah macam-macam deh, ya, asal datang, duduk, dengerin, ya, amin, pulang. Nah, itu sudah dapat 5 itu. Makanya luar biasa, kan? Beda orang yang rajin bersalin dan orang yang tidak. Kita perhatikan, ya, para misalnya penguasa, pejabat, ya, yang rajin, yang terus mengikuti secara istiqomah, insya Allah akan mendapatkan 5 hal yang luar biasa. Kita dianjurkan tadi itu jangan sampai kita lepas dari jamaah. Artinya begini, di lapangan gampangnya kita itu harus punya komunitas. Hidup di dunia harus punya komunitas. Silakan komunitasnya apa saja, tapi intinya masuk komunitas yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah persahabatan, ya, diperkuat dengan datangnya di majelis taklim untuk terus mengingat, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikatan batin kita makin kuat. Datang majelis taklim, Allah yang menguatkan hati kita. Ya, kemana ya Pak Haji Yuli, kangen rasanya. Sudah 3 bulan, ya, kita bulan puasa terus libur, sekarang ketemu lagi. Alhamdulillah. Nilai atau apa namanya kerinduan kita
terhadap orang soleh, Pak, itu insya Allah sudah berpahala. Kita rindu kepada orang soleh, orang baik, orang yang mengajak kebaikan kita terus. Itu insya Allah kita sudah berpahala. Baru rindu, apalagi kalau sudah bertemu, apalagi sudah berinteraksi untuk bersama-sama menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah hadirin sekalian, ini 5 hal ini perlu terus kita sosialisasikan, perlu kita ingatkan kepada keluarga kita. Jangan sampai lupa majelis taklim. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya selalu mempertahankan, mengingatkan majelis taklim ini. Majelis taklim bermacam-macam, beragam, ya. Dan kita tentunya diharapkan pandai memilih dan memilah. Bermacam-macam kajian, seperti termasuk juga di HP kita. Kita banyak bisa melihat dan bisa mendengarkan dan sebagainya. Tapi yang lebih utama di dalam menuntut ilmu, ya, itu adalah kita bermuwajah. Kita bertemu muka. Ya dengan HP bukan tidak boleh, bagus. Ya. Tapi kadang-kadang banyak gangguannya. Jadi sekalian, kita sering mendengar ya ucapan-ucapan, terutama dalam pergaulan kita sehari-hari, bahkan dalam doa pun ya, ada amin. Sebenarnya bagaimana yang benar, yang baik mengucapkan amin? Ada amin pendek semua, ada panjang A-nya, minnya pendek, amin. Ada minnya panjang, A-nya pendek, amin. Yang keempat ada amin. Yang betul adalah panjang dua-duanya, A-nya panjang, min-nya min, nah, panjang juga. Jadi artinya berbeda-beda itu. Ya. Ya, kalau pendek semua amin, artinya aman. Aman. Kalau amin panjang min-nya amin, itu artinya jujur. Amin. Amin. jujur. Gitu. Atau aman, amin. Kemudian amin. Nah itu sudah mulai mirip-mirip. Amin. Minta perlindungan. Artinya. Tapi kurang tepat di dalam kita mengamini di dalam suatu doa. Ya. Kita berdoa dengan amin, artinya kabulkanlah doa kami. A-nya panjang, B-nya panjang. Boleh panjangnya sampai ke 3 alif, ya, atau 6 harokat. Amin. Bisa. Nah itu saya kira perlu kita luruskan di dalam ucapan-ucapan kita sehari-hari, ya, sehingga kita tidak salah ya di dalam menyampaikannya. Majelis sekalian, berkait dengan halal bihalal kita, alhamdulillah ya, apa intinya? Intinya itu adalah saling memaafkan di antara kita. Mungkin kita ada salah bicara
salah pikiran, ya, menyangka, ya, husnuzon yang mestinya kita husnuzon, tapi suuzon kita menyangka jelek pada orang, ya, padahal orang itu sebenarnya niatnya baik, tapi kita sudah niat jelek. Nah, kita disitulah ada salah, ada keliru, ada apa namanya dosa di antara kita saling memaafkan. Sekalian, saya kira kita sedang menikmati juga perbincangan. Ya, silakan saya teruskan. Kita tutup dengan apa namanya doa singkat saja. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.